Pemirsa, kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur 27 April malam disebut gara-gara sinyal error. Asisten masinis Argo Bromo Anggrek yang terlibat dalam kecelakaan menyebut rangkaian kereta tujuan Jakarta-Surabaya itu pun tidak bisa direm maksimal. Miskomunikasi tadi bagaimana, Pak? Nggak mau miskomunikasi. Kayaknya ini ada sinyalnya ada yang Error. Tapi betul Pak, di depan ada kecelakaan juga? tadi nginfoin PK-nya. Cuman saya belum copy informasinya sepenuhnya. Udah keburu sinyalnya merah ini. Jadi merah mendadak gitu ya? Dibilang mendadak sih enggak, cuman harusnya itu kan nggak bisa merah. Soalnya dari Bekasinya hijau. Iya. Karena koneksi ya. Koneksi harusnya. Kalau hijau, sini maksimal kuning, nggak bisa merah. Pertanyaan besarnya Pak Miko, mengapa kereta Argo bisa masuk ke petak jalan yang masih ditempati oleh KRL? Itu pertanyaan besarnya. Kita tidak ingin mendahului apa yang sedang diselidiki oleh KNKT, tapi dari amatan Anda, apa yang terjadi? Jadi memang ini ada sedikit informasi yang, jadi ini bukan final ya, tapi yang jelas akibat, nah ini mudah-mudahan nanti KNKT yang finalnya ya. Jadi kalau dari analisa dari lapangan yang saya coba tanya, yang pertama akibat kecelakaan tabrakan kereta dengan kendaraan taksi itu mengakibatkan sistem persinyalan terganggu. Ya kan, karena itu membawa material, jadi sisi persinyalan terganggu, mungkin ada material yang terkena tabrakan itu. Jadi yang harusnya, ini versi beberapa staf di KAI, saya juga tidak tahu namanya, itu sistem persinyalan terganggu, akibatnya tetap hijau, itu harusnya kan merah dari stasiun Bekasinya harusnya harusnya merah, tidak boleh maju. Itu pertama yang ini ya. Tapi kalau dari saya bilang ini memang harus ada double check atau double control atau double safety untuk seluruh kabin masinis. Jadi ini coba nanti saya akan usulkan ya kan, dari teman-teman DPR di Komisi 5 dan semua stakeholder, saya mau coba mengusulkan bagaimana ada double control. Jadi kan masalah ini pandangan. Jadi pandangan selain sistem itu ada manual pandangan, ya kan. Nah ini jaraknya harus bisa lebih dari 1000 meter, ya kan ya, supaya bisa memantau ke depannya 1000 meter. Dengan cara apa? Memasang titik-titik CCTV di stasiun dan di perlintasan sebidang. Jadi jika ada kendaraan atau orang atau benda yang membahayakan, itu si masinis bisa mengetahui kondisi di depannya sepanjang 1000 sampai 2000 meter ke depan. Jadi masinis bisa mengetahui kan, kalau tadi persinyalan karena terganggu mungkin ya. Nah ini tapi tidak tahu ada di depannya ada apa gitu. Tapi kalau ada sistem itu seperti ditaruh CCTV dan ada monitor kontrol di dalam kabin masinis, itu bisa membantu pandangan di depannya. Mungkin itu yang akan kita dorong untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kemudian hari, mungkin itu. Ya, itu langkah jangka panjangnya. Saya ke Mas Fahmi, ada yang mau ditambahkan Mas dengan kalimat sederhananya pertanyaan seperti ini? Kenapa kereta jarak jauh, kenapa kereta Argo menggunakan jalur komuter lain? Ya, jadi memang ini yang kami dorong dari MTI. Sejak kapan? Jadi memang dari 2022 ketika proyek double track di 2016 itu dilaksanakan, itu harusnya memang dari Manggarai itu bisa sampai ke Cikampek untuk double track. Tapi faktanya sekarang di lapangan adalah double track itu hanya sampai di Bekasi, kemudian dari Bekasi berangkat ke arah Cikampek sudah double track. Artinya kereta jarak jauh dan KRL maupun kereta barang ini masih bergabung ketika lepas dari Bekasi ke arah Cikampek. Artinya itu solusi double track untuk ke depan ya. Yang pernah dibangun di proyek sepanjang Wonokromo itu yang di Jawa Timur itu sudah sesuai ya? Itu double track biasa. Nah, tapi kalau di area Jabodetabek ini, karena memang KRL itu kan sangat padat ya, Mbak. Ketika jarak headway yang memang sangat sempit, kemudian ada
kereta jarak jauh yang dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari kecepatan KRL, ini tentu akan sangat berbahaya ketika ada miss sedikit. Gitu. Oke, apa data terbaru, apa yang anomali yang Anda lihat temuan dari MTI terkait kecelakaan ini? Ya, yang bisa kita dorong adalah semoga ada perbaikan segera dari sisi SOP tadi, dari sisi komunikasi ketika ada kondisi darurat di lapangan, Mbak. Karena memang kalau kita lihat kebiasaannya itu kereta-kereta yang ada di arah Cikarang itu biasanya dia akan disimpan di Tambun gitu, Mbak. Nah, ini kan di luar kebiasaan yang dia harus berhenti di Bekasi Timur. Nah, ini ada sedikit keterlambatan informasi yang diterima oleh masinis Bromo Anggrek. Akhirnya pengeremannya itu tidak sampai di jarak amannya gitu, Mbak. Kita nanti sambil lihat ilustrasi kecelakaan yang terjadi ya antara komuter lain yang menabrak taksi listrik yang mogok di tengah perlintasan jalur kereta api, kemudian kereta KRL yang sedang berhenti ditabrak oleh kereta Argo. Bisa sambil diceritakan Mas Fahmi, seperti apa kejadiannya? Jadi ini ada taksi mogok gitu, Mbak. Jadi pintu perlintasan liar di daerah Bola Kapal, kemudian ditabrak oleh KRL. Nah, seperti informasi yang disampaikan oleh Pak Miko tadi di lapangan, memang masyarakat pada akhirnya ngumpul dan sesuai SOP juga si KRL ini memang harus stop karena dia harus mengecek apakah dia masih layak jalan atau enggak. Oke. Nah, kemudian nggak selang lama ya, nggak selang lama. Nggak selang lama, kemudian ada KRL yang memang berangkat dari Bekasi, kemudian karena itu memang jaraknya cukup dekat, dia ditahan di Bekasi Timur gitu. Nah, selanjutnya tidak bersama kemudian kereta Bromo Anggrek dari Gambir menuju Pasar Turi itu berangkat dan tadi ketika komunikasi ini terlambat diterima oleh masinis dengan jarak yang memang sangat sempit waktu, itu jarak pengereman yang memang harusnya 1,1 kilo dengan kecepatan 110 km, dia kurang dari 500 meter baru mulai pengereman seperti itu. Makanya seperti yang diinformasikan oleh Pak Miko tadi, 90% lokomotif itu masuk ke gerbong KRL wanita. Luar biasa, luar biasa. Dan apakah mungkin ini taksi yang ditabrak kan taksi listrik ya? Yang memang dia tidak bisa dipindahkan menurut saksi yang ada di TKP. Kemudian juga kelistrikannya kalau sudah mogok kan udah nggak bisa diapa-apain semua begitu. Untung si supirnya menyelamatkan diri, masih bisa dibuka pintunya. Apakah kemungkinan ada kerusakan sinyal itu terkait dengan si mobil listrik ini, jadi kelistrikan yang dimiliki oleh si taksi hijau ini merusak sistem persinyalan kereta api? Ya, harusnya kalau kita lihat secara teori, memang untuk pendeteksi kereta itu kan ada dua sistem, Mbak. Ada yang namanya axle counter, satu lagi track circuit. Jadi harusnya kondisi di lapangan ini oke nih, Mbak, karena teman-teman di KAI saya yakin mereka melakukan perawatan itu secara rutin tiap bulan bahkan. Kemudian dari sisi Kementerian Perhubungan pun ada standar di Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian atau SMKP yang memang standar untuk menjaga supaya alat ini siap pakai itu juga sangat tinggi dan memang ketat gitu. Oke, tadi Mas Fahmi juga menyebut bahwa jam-jam sibuk ya, jam rawan, apalagi kalau di Bekasi mungkin nggak ada jam-jamnya ya, sepanjang hari itu penuh terus di Bekasi Timur, Bekasi Barat. Apakah kompleksitas jalur itu yang membebani kinerja sistem persinyalan? Jadi memang sebetulnya bukan ke bagaimana sistem itu terbebani sih, Mbak, karena memang lebih ke arah headway KRL yang memang sempit, kemudian di situ juga ada kereta jarak jauh dan kereta barang yang memang lewat di jalur yang sama. Kalau di negara-negara maju memang ini udah pasti dipisah, Mbak, kereta komuter sama kereta jarak jauh ini. Karena memang kecepatan komuter itu kan range-nya hanya 60 sampai 80. Sementara sementara kereta jarak jauh ini apalagi Bromo Anggrek itu pasti ketika jalan itu udah pasti di atas 100. Karena memang dia targetnya kan ngejar dari Jakarta Surabaya itu 8 jam gitu. Dan setiap kali ada kereta Argo yang lewat, kereta api jarak jauh yang lewat, pasti KRL-nya ngalah duluan. Itu yang terjadi. Dan ini sangat disayangkan begitu. Apakah saya bisa simpulkan dari keterangan Mas Fahmi, Anda melihat bahwa kesimpulannya ini kecelakaan terjadi karena human error? Kecelakaannya bukan ke arah human error, tapi memang ini balik lagi sih, Mbak. Ada SOP yang memang harus betulkan bareng-bareng nih, Mbak. Dari pembangunan double track, kemudian pintu perlintasan liar yang masih banyak, itu juga jadi salah satu trigger nih di awal gitu.
Karena memang kalau human error kita hanya bisa nunggu dari investigasi KNKT. Baik, kita akan tunggu investigasi dari KNKT dan nanti terkait SOP kita akan tanyakan langsung kepada Komisi 5 yang menjadi mitra Departemen Perhubungan. Pak Miko dan Mas Fahmi, kita jeda terlebih dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami jeda. Kami kembali usai jeda.